Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-586, dengan judul Buntut dari Membunuh Dewa. Langsung ke dalam alurnya, Si Hao meletus ke puncak kekuatannya. Serangan pertama ini belum berakhir. Dia berubah menjadi pengkun berbentuk manusia dan bergegas ke atas. Dengan sayap di belakangnya, dia menampilkan teknik kunpeng. Simbol tak berujung muncul dan menyerang keluar. Sementara itu, di sisinya, pedang yang patah, pedang sihir emas negara batu, negara yang melindungi tombak dewa dan senjata lainnya bergegas bersama untuk menyerang. Cahaya ilahi meletus tanpa henti. Puh! Meskipun laki-laki Taman Bunga Matahari Iblis bereaksi dengan cepat dan mundur, bagaimana dia bisa lebih cepat daripada teknik kunpeng? Sekarang, dilengkapi dengan alam dewa dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, itu menjadi lebih cepat. Ah, pria berpakaian hitam itu berteriak. Di sekelilingnya, bunga matahari hitam tak berujung muncul. Mereka tumbuh dengan panik untuk memblokir serangan Si Hao. Mata Si Hao bersinar. Dia mengambil salah satu artefak magis di sekitarnya. Itu adalah negara yang melindungi tombak ilahi yang berwarna hitam gelap ke emas. Itu melepaskan cahaya yang membara. Itu meretas secara horizontal dan vertikal, memusnahkan banyak bunga matahari hitam. Tempat ini menjadi kacau balau. Semua jenis lampu terbang dalam kekacauan. Membunuh. Si Hao berteriak dengan keras. Rambutnya berdiri tegak, dan pupil matanya melebar dengan marah. Tombak besar di tangannya dipotong dengan ganas. Dengan kekuatan kunpeng, itu meletus dengan kekuatan ofensif terbesar. Laki-laki ini meraung dengan marah. Dia juga menjadi sangat marah. Simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, dan matahari besar meletus di belakang tubuhnya. Bunga matahari iblis yang dia perbaiki sendiri muncul untuk memblokir tombak ilahi. Hong! Kedua belah pihak bertabrakan. Matahari hitam besar bergoyang maju mundur. Beberapa daunnya layu, berubah menjadi api hitam yang membakar dengan ganas. Mereka mengepung menuju Si Hao. Enyah! Si Hao berteriak. Sepasang sayap kunpeng bergerak di belakangnya. Energi tak berujung meletus, dan energi yin dan yang berputar, menyebarkan api. Dia membantai jalannya ke depan. Pedang tombak yang mempesona dan kekuatan kunpeng yang tak terbatas meletus pada saat yang sama, berubah menjadi petir kehancuran. Listrik yang kuat melonjak ke depan. Peng! Laki-laki berpakaian hitam itu batuk darah dan dengan cepat mundur. Di bawah jenis kekuatan tirani ini, bahkan dia akan sangat menderita. Si Hao bergegas menghadapi individu ini secara langsung, benar-benar bangkrut. Dia tidak memiliki rute mundur, dan dia harus berjuang dan menang untuk keluar dari situasi yang mematikan ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk keluar hidup-hidup. Sementara itu, di bawah perubahan mendadak, laki-laki Taman Bunga Matahari Setan yang awalnya percaya diri dengan kemenangannya dan bertindak tinggi dan perkasa tiba-tiba mulai panik. Dia tidak ingin terluka, atau bagaimana dia bisa memperebutkan supremasi di sini di alam bawah dan mendapatkan keuntungan terbesar. Dia takut setelah dia menjadi lemah, dia akan disingkirkan oleh dewa lainnya. Justru sikap inilah yang membuat Si Hao semakin percaya diri. Sementara itu, pria berpakaian hitam terus-menerus mundur. Puh! Di sisi Si Hao, pedang magis ilahi emas terbang. Itu berubah menjadi seberkas cahaya pelangi ilahi dan menembus bahu pria itu, menyebabkan darah tumpah ke seluruh tubuh dewa. Ah! Laki-laki berpakaian hitam itu berteriak dengan keras, menunjukkan ekspresi kemarahan. Dia sangat kuat, namun dia terluka oleh secercah cahaya ini. Dia sangat marah sekarang. Dia tahu bahwa dia harus membalikkan situasi ini, atau hasilnya tidak akan terpikirkan. Seluruh tubuhnya bersinar dan nyala api ilahi berkobar.
Dia meletus dengan aura paling kuat. Bunga matahari hitam muncul. Itu berubah menjadi matahari surgawi hitam dan mengelilinginya. Dia akan bertarung dalam pertarungan yang menentukan melawan Si Hao. Selain itu, ratusan hingga lebih dari 1000 garis cahaya hitam terbang ke arah Si Hao, menempatkannya dalam bahaya ekstrim. Mereka sebenarnya adalah biji bunga matahari, masing-masing membawa gelombang esensi spiritual saat mereka ditembakkan. Mereka kemudian meledak di udara, berubah menjadi cahaya pedang. Luka muncul di wajah dan leher Si Hao. Dia baru saja diserang oleh serangan ini, namun mereka hampir menembusnya. Sedangkan laki-laki berbaju hitam mundur. Dia ingin menciptakan jarak yang cukup aman untuk menyesuaikan dirinya sebelum melanjutkan pertarungan. Mata Si Hao bersinar cemerlang. Dia seperti bayangan yang mengikuti tubuh, tidak membiarkan dia melepaskan diri dari tempat ini. Teknik Kunpeng ditampilkan hingga batasnya. Sayap dewa itu bergerak, membentuk energi yin dan yang. Mereka berdua meledak dengan kekuatan ofensif terkuat. Hong! Dengan kepakan dari kedua sayap, biji bunga matahari yang memenuhi langit akhirnya hancur, dan kemudian mereka menebas pihak lain seperti dua bilah surgawi. Sial! Laki-laki berpakaian hitam memegang bunga matahari. Itu adalah tubuh utamanya. Simbol hitam beriak keluar dan dengan cepat menyebar. Daun-daun yang beterbangan dalam kekacauan terus-menerus layu dan bunga api beterbangan kemana-mana. Ah, dia meraung, menunjukkan kemampuan ilahi yang luar biasa. Seluruh sosoknya mulai terbakar, dia akan bertarung sampai mati. Matilah! Si Hao berteriak dengan keras. Dia menekan ke depan, kedua sayap saling membanting, menggabungkan yin dan yang. Sebenarnya ada beberapa energi kacau yang tersebar keluar. Kekuatan melonjak pesat. Ini adalah keterampilan ofensif terbesar dari teknik ini. Hong! Tidak ada cara bagi pria ini untuk menghindari serangan ini. Kedua sayap menghantam lengannya, membuat seluruh tubuhnya sangat terguncang. Bunga matahari di depannya layu, dan lengannya langsung meledak. Luka itu dengan cepat memburuk juga. Puh! Separuh tulang tubuhnya patah, dan ada potongan besar daging yang dimutilasi. Ini tepatnya adalah teknik Kunpeng, teknik dengan kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Meskipun Si Hao bukan dewa sejati, dia masih menghasilkan hasil yang menakutkan ini. Anda harus memahami bahwa makhluk dengan nyala api ilahi mereka yang menyala akan sangat berbeda. Mereka akan memiliki kekuatan yang jauh melebihi yang ada di alam fana. Tokoh tingkat raja dan ahli tertinggi hanya bisa memandang mereka dan mempersembahkan ibadah mereka. Itu juga karena perbedaan besar dalam kekuatan, jarak yang besar di antara mereka, yang membuat mereka mendapatkan gelar dewa. Mereka terlalu sulit untuk ditentang. Inilah perbedaan antara Tuhan dan manusia. Meskipun Si Hao meminjam kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk meningkatkan kekuatannya, pemahamannya terhadap misteri dan simbol yang mendalam dari hukum alam masih kurang. Mampu menghasilkan jenis hasil ini sudah sangat mencengangkan. Laki-laki berpakaian hitam terbang keluar, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia memantapkan dirinya, dan dengan tatapan yang menakutkan, dia dengan ganas mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu pasti akan mati." Dia mengesampingkan semua ide lain dan memperlakukan ini seperti pertarungan hidup dan mati. Dia mulai menyalakan semua kekuatannya, mengabaikan harga yang dibayarkan untuk melakukannya. Pada saat itu, seberkas cahaya yang berkobar turun dari langit. Matahari di langit mengeluarkan seberkas cahaya ilahi yang menakutkan. Laki-laki berpakaian hitam sepertinya telah menyatu dengan matahari surgawi. Dia berjalan sambil mengendarai api yang mengamuk, setiap inci dagingnya melonjak dengan api ilahi. Pergi ke neraka. Ini adalah teknik tabu dari Taman Bunga Matahari Iblis, yang menggunakan diri sendiri sebagai harga. Itu terhubung ke matahari surgawi,
meminjam kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Pada saat ini, teknik Kunpeng Si Hao menunjukkan kekuatan terbesarnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan dengan ganas mengelilingi laki-laki ini. Cahaya api melonjak di sekitar pria berpakaian hitam ini. Api yang berkobar-berkobar, dan di bawah, puncak gunung berubah menjadi abu dan langsung terbakar menjadi ketiadaan. Adapun danau besar, dengan cepat menghilang, benar-benar mengering. Tempat ini berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya ilahi bergegas ke surga. Matahari tampak seperti akan jatuh dari langit dan menyatu dengan laki-laki berbaju hitam. Kekuatan mengerikan meletus. Ini adalah pertempuran besar yang mengejutkan yang mengguncang segala arah. Itu menarik perhatian beberapa kekuatan besar. Mereka semua sangat terkejut. Si Hao menentang dewa. Dia kembali hidup-hidup. Rumor mengatakan bahwa dia dikejar oleh 3 dewa, namun dia tiba-tiba muncul kembali dan memulai pertempuran melawan dewa iblis. Petik 2. Pertempuran ini sangat intens. Si Hao menggunakan metode yang paling kuat sejak awal tanpa menggunakan teknik normal sama sekali. Dia menggunakan semua yang dia miliki untuk membunuh dewa ini. Hong. Ketika kekuatan Kunpeng sedikit habis, Si Hao menampilkan teknik terkuatnya sendiri tanpa ragu-ragu. Saat jarak antara mereka berdua ditutup, dia menggunakan teknik berharga reinkarnasi. Makhluk tertingginya bersinar. Sejumlah besar simbol meledak, membentuk lembaran kitab suci yang terukir sendiri di kehampaan. Itu kemudian membentuk tungku yang mengelilingi laki-laki berpakaian hitam di dalamnya. Si Hao sangat gugup. Bagaimanapun, dia masih belum menyalakan api ilahi, jadi pemahamannya tentang simbol dan hukum alam jauh dari sebanding dengan pihak lain. Dia takut misteri mendalam tulang ini akan kehilangan keefektifannya. Ah! Laki-laki berpakaian hitam itu berteriak keras. Dia dikejutkan oleh simbol makhluk tertinggi dan dibungkus di dalamnya. Tubuhnya dengan cepat menua, dan dagingnya mulai layu. Vitalitasnya mulai habis. Saat ini, api esensi matahari yang tak tertandingi bahkan membahayakan dirinya sendiri. Kulitnya mengering, dan tubuhnya sudah setengah roboh. Rambutnya menjadi abu-abu. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Si Hao memuliakan dengan sukacita. Meskipun dia belum menyalakan api ilahi dan pemahamannya tentang hukum alam kurang, tulang makhluk tertinggi tumbuh dengan sendirinya tanpa membutuhkan dia untuk mengoperasikannya. Selama dia memiliki tulang ini dan itu mengumpulkan kekuatan suci yang cukup, itu akan bisa menunjukkan kekuatannya. Sepertinya kekhawatirannya tidak perlu. Melalui dukungan dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia secara berturut-turut memberikan kerusakan serius pada lawannya. Ah! Pakar Taman Bunga Matahari Iblis mengeluarkan raungan marah. Dia tidak pernah menyangka akan ada hasil seperti ini. Dia awalnya berada di puncak hidupnya, namun sekarang, dia menua dan vitalitasnya melemah. Si Hao secara alami tidak akan membuang waktu. Kekuatan pemulihan makhluk yang menyalakan api suci mereka sangat mencengangkan, jadi ini adalah kesempatan yang mungkin akan segera hilang. Dengan negara menekan tombak di tangan, dia bergerak maju. Sebuah puter dengar, dan sebuah kepala langsung jatuh ke tanah. Ah! Ahli Taman Bunga Matahari Setan meraung dengan marah. Meskipun kepalanya telah dihilangkan, suaranya terus bergema di langit. Si Hao tidak berhenti di sini. Dia menjatuhkan dirinya dan menebas dengan pedang hitam yang patah. Dengan suara puh, tengkorak itu langsung dibelah menjadi 2. Darah mengalir di mana-mana dan cahaya ilahi menerangi seluruh tempat ini. Untung dia juga cepat. Begitu dia meretas, tubuh, serta bagian tengkorak kembali ke keadaan muda mereka. Esensi spiritual bergolak dan vitalitas ahli Taman Bunga Matahari Iblis melonjak seperti lautan. Si Hao khawatir. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, dia mungkin benar-benar tidak bisa melenyapkan individu ini.
Ahli Taman Bunga Matahari Iblis ini pulih terlalu cepat, layak dikenal sebagai keberadaan yang menyalakan api ilahi. Bahkan pada saat ini, Si Hao tidak berhenti. Tubuhnya meledak dengan cahaya, menampilkan teknik Xuan Ni. Dia membawa petir tak berujung bersamanya dan meledakkan tengkorak yang telah diiris. Roh primordial di dalam telah lama terguncang. Si Hao melakukan semua yang dia bisa untuk menyerang, terus-menerus mengirimkan petir ke bawah untuk membasmi roh ini dan selamanya menyingkirkan potensi bencana di masa depan ini. Saya tidak mau menerima ini. Aku benar-benar mati di bawah tangan seorang ahli tertinggi. Laki-laki berpakaian hitam itu meraung. Sebuah hong berbunyi. Semangatnya mulai membara, dan sementara itu, tubuh yang disertai bunga matahari hitam juga ikut tersulut. Kemudian, mereka meledak bersama, mengirimkan kekuatan ilahi yang meledak tinggi ke langit. Dia menghancurkan diri sendiri. Dunia ini terang benderang dan gemerlap dengan cahaya, menerangi seluruh pegunungan. Puncak gunung seperti kertas saat meleleh, menghilang dari tempat ini. Mengerikan sekali. Dewa yang menghancurkan dirinya sendiri. Petik 2. Batu kecil itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar memaksa dewa sampai ke ujung tali, menyebabkan dia menghancurkan diri sendiri. Petik 2. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Ini terlalu mengejutkan. Si Hao batuk darah. Dia menggunakan teknik gerakan kunpeng untuk melarikan diri dengan cepat pada saat-saat bahaya yang akan segera terjadi, tetapi dia masih terjebak dalam radius ledakan dan hampir hancur berkeping-keping. Dia berkelok-kelok di langit dan mundur lebih dari 100 li. Dia jatuh ke wilayah pegunungan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia hampir mati di sini. Penghancuran diri dewa benar-benar menakutkan. Jika bukan karena Si Hao cukup cepat, melarikan diri dari pusat badai, dia pasti sudah mati. Bahkan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, luka-lukanya masih parah. Darah dimuntahkan begitu dia membuka mulutnya. Tubuhnya tergeletak di tanah begitu saja. Sangat sulit baginya untuk bergerak. Hanya setelah 1 jam berlalu, Si Hao naik kembali dengan susah payah. Dia mengeluarkan seteguk batu giok hitam berkilau seperti biji bunga matahari dan melemparkannya ke dalam mulutnya untuk mengisi kembali kekuatan sucinya. Kemudian, dia duduk di sini untuk pulih. Sangat berbahaya, aku hampir mati. 4 jam kemudian, Si Hao berdiri. Bahkan tubuh sekuatnya hampir hancur, dan dia benar-benar bertahan hidup. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan kemudian menghilang di kejauhan. Berita itu tampaknya telah menumbuhkan sepasang sayap saat menyebar ke seluruh penjuru dunia, menimbulkan keterkejutan dan peringatan yang hebat kemanapun ia pergi. Batu kecil, tiba-tiba membantai dewa. Baik, itu benar-benar membantu kita melampiaskan sedikit kebencian. Dewa-dewa itu, demi turun ke alam bawah, melakukan pengorbanan darah di wilayah banjir. Berapa banyak orang yang meninggal dengan menyedihkan sebagai akibatnya. Petik 2. Si Hao baru berusia 15 tahun, namun dia benar-benar membunuh dewa. Ini adalah prestasi yang menantang surga, yang cukup besar untuk dicatat dalam sejarah-sejarah. Petik 2. Ini terlalu bagus. Little Stone benar-benar orang yang baik, membunuh dewa yang penuh kebencian itu. Mendengar informasi ini benar-benar membuatku gembira. Petik 2. Seluruh dunia berteriak kegirangan. Semua orang tidak bisa mempercayainya pada awalnya, tetapi begitu informasi itu terbukti, mereka merasa sangat gembira. 7 dewa turun ke alam bawah dan melakukan hal-hal yang begitu mengerikan kepada orang-orang di dunia ini. Mereka telah melepaskan terlalu banyak bencana berdarah dan pantas dihukum. Ketika Si Hao kembali ke desa, seluruh desa sangat bahagia. Ketika dia pergi, semua orang merasa sangat gugup,
seolah-olah hati mereka telah diangkat ke tenggorokan mereka. Mereka takut dia akan mati di dunia luar. Ini terlalu bagus. Paman kecil Hao kembali dengan selamat. Sekelompok anak mulai memanjat sekujur tubuhnya seperti koala. Semua orang tersenyum. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Orang tuamu baru saja pergi, kata kepala si Yunfeng. Sejak si Hao memutuskan untuk bertarung dalam pertarungan yang menentukan melawan dewa, si Ziling dan istrinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidaknyamanan. Mereka selalu mengejar jejaknya, tetapi setiap kali, mereka akan berakhir dengan tangan kosong dan terlambat selangkah. Misalnya, kali ini, setelah mereka menerima informasi, mereka segera bergegas menuju pegunungan di luar sekte pengawas surga, tetapi mereka terlambat selangkah. Mereka secara pribadi melihat sisa-sisa pertempuran, yang membuat mereka benar-benar tercengang. Ini disebabkan oleh Haoer, dia membantai dewa. Suami dan istri itu sangat terguncang. Hari itu, nama batu kecil itu disebarkan ke seluruh dunia. Jenis prestasi luar biasa ini belum pernah terdengar sejak zaman kuno. Dewa pembunuh berusia 15 tahun, ini adalah sesuatu yang langsung dari fantasi. Yang paling penting adalah ada juga 3 dewa yang hilang sebelumnya, semuanya hilang tanpa jejak setelah mengejar si Hao. Karena itu, ada banyak spekulasi liar yang beredar. Batu kecil itu menghentikan 7 dewa, memenangkan rasa hormat dari semua orang. Tidak peduli apa, ini adalah penghapusan kejahatan. Terlepas dari beberapa sekte besar, tidak ada orang yang tidak bersorak kegirangan. Nama batu kecil itu dengan cepat bergema di 8 wilayah, mengguncang dunia di bawah langit. Semua orang kagum. Si Hao mengatur napasnya. Dia memakan beberapa batang obat spiritual dan memetik beberapa daun dari pohon persik perak untuk mengobati luka-lukanya. Dia kemudian menghela nafas lega. Dewa benar-benar tidak semudah itu untuk dibunuh. Anda tidak dapat menempatkan diri Anda pada risiko lagi. Bertahan lebih penting dari apapun. Dazuang, Pihou, dan yang lainnya mendesak. Mereka semua kembali ke desa juga. Nak, jangan pergi lagi. Ini benar-benar membuat kami tidak nyaman, beberapa tetua berkata sambil menarik tangan si Hao. Ketika dia melihat teman masa kecilnya yang telah tumbuh dan kemudian melihat para senior ini, si Hao merasa sangat hangat di dalam. Dia tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tidak benar-benar membuat janji. Dia mengeluarkan kotak perunggu berharga dan melepaskan tubuh kedua Yue Chan. Dia memberitahu Hairi Ball dan Little Red bahwa jika dia tidak kembali kali ini, maka mereka harus mengantarnya keluar dari Stony Village. Yue Chan tertegun. Apa yang akan dilakukan si Hao? Segera setelah itu, dia belajar beberapa hal dari desa dan menjadi sangat terkejut. Dia benar-benar membantai dewa. Jelas bahwa dia masih memiliki satu pertarungan terakhir. Kali ini, hidup dan mati sulit untuk dikatakan. Tindakannya tampak seperti pengaturan pemakaman. Apakah kamu benar-benar akan pergi dan bertarung? Yue Chan bertanya. Dia benar-benar kagum. Batu kecil tidak membunuhnya, dan jika dia dikalahkan, dia akhirnya akan meninggalkannya dengan jalan hidup. Keadaan pikirannya segera menjadi sangat rumit. Si Hao tidak memperhatikannya. Dia memanggil King Feng dan memberitahunya tentang beberapa tempat khusus di alam rendah yang mungkin mengandung peluang alam yang besar. Ini adalah tempat-tempat yang disimpulkan oleh Master Sekte Alam yang lebih tinggi, jadi jika negara menjadi cukup kuat di masa depan, mereka bisa pergi dan menjelajahi daerah itu. Kakak kecil, jangan pergi lagi. King Feng meneteskan air mata. Dia tidak bisa membantu tetapi tersedak oleh isak tangis. Dia tahu bahwa dewa terakhir ini adalah yang paling kuat dan tak tertandingi. Jika si Hao pergi dan melawannya secara langsung, dia kemungkinan besar akan mati. Jangan pergi, tidak ada cara untuk memenangkan dewa terakhir. Dia datang dari istana abadi,
orang aneh kuno yang telah lama berkultivasi. Kamu bukan lawannya. Hairibol juga menghela nafas dan berkata, jika saya punya pilihan, saya pasti tidak akan pergi. Kata si Hao, siapa yang tidak menghargai hidup mereka sendiri dan tidak peduli dengan kematian. Dia secara alami juga tidak ingin menemui kematian. Dia berharap dewa tua itu akan fokus mencari peluang alam dan menjelajahi dunia daripada berurusan dengannya. Dengan begitu, mereka berdua bisa hidup berdampingan secara harmonis. Paman kecil Hao, kamu tidak pergi lagi. Pergi bersama kami ke pegunungan untuk menjarah beberapa sarang burung yang ganas dan menangkap binatang buas. Sekelompok anak berteriak dengan riuh. Baiklah, aku akan pergi dengan kalian. Dalam beberapa hari berikutnya, si Hao menjelajahi pegunungan bersama mereka, meninggalkan banyak tangisan kegembiraan dan tawa, seolah dia telah kembali ke masa kecilnya. Senyumannya sangat cemerlang. Dia benar-benar ingin tetap tinggal, benar-benar ingin menghentikan momen ini. Episode ke-587, dengan judul Istana Abadi. Langsung ke dalam alurnya. Dunia luar sama sekali tidak tenang. Dunia marah terhadap 7 dewa. Ada juga orang yang mendiskusikan kekuatan batu kecil itu. Mereka berharap dia bisa membunuh dewa terakhir. Namun, tidak ada jejak dewa ketujuh sama sekali. Dia tidak muncul selama ini. Si Hao meninggalkan desa sekali, menemukan batu pemukul ilahi dan kaisar kupu-kupu dan membawa mereka kembali ke desa batu. Dia juga membawa beberapa harta surgawi dari negara batu untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Ini adalah lokasi lama desa batu. Sekelompok anak semua penasaran. Mereka semua melihat ke kawah yang dalam di bawah mereka. Big Bang, Little Green, dan Purple Cloud turun, membawa sekelompok pemuda dan anak-anak ke lokasi lama mereka. Sekarang, rumput sudah tumbuh lagi, dan tidak lagi kusam dan sepi. Pembersihan darah pernah dilakukan dalam kisaran 50.000 li. Untuk sementara waktu, kehidupan tumbuhan jarang di sini dan makhluk-makhluk telah musnah dengan sisa-sisa kerangka di mana-mana. Sepertinya sebagian dari vitalitas tempat ini akhirnya pulih. Desa batu benar-benar tercabut, meninggalkan sebuah kawah besar di lokasi aslinya. Selain ini, tidak ada hal lain yang terlihat. Dazuang, Ermeng, dan Pihou sedikit terharu. Ini adalah pertama kalinya mereka kembali setelah pergi. Yi, ada sesuatu di bawah sana. Big Bang menukik ke bawah. Saat ini, penampilannya jauh berbeda dari elang sisik hijau. Sayapnya kuning keemasan, dan itu benar-benar tampak seperti Peng. Itu turun ke lembah. Little Green juga turun, menggunakan cakarnya yang tajam untuk mengangkat tanah. Kerangka besar muncul yang berkilau dengan kilau keemasan ungu. Ada juga jenis kekaguman yang tak terlukiskan pada penampilannya. Di dalam rambut panjang tebal si Hao, sedikit cahaya keemasan muncul. Kupu-kupu kaisar menari-nari, terbang di atas. Segera setelah itu, ia memasuki kerangka yang tersembunyi di bawah bumi. Ini adalah kerangka ilahi. Semua orang tercengang. Big Bang, Little Green, dan yang lainnya merobek bumi, memperlihatkan kerangka raksasa itu. Panjangnya setidaknya 100 zang. Semua tulangnya berwarna keemasan ungu. Dewa Willow berakar di sini sebelumnya, menggunakan tulang suci untuk memulihkan sedikit kekuatan ilahi. Itulah mengapa dia bisa bertahan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu sedikit tentang ini. Saat itu, Dewa Willow mandi dalam puluhan ribu sambaran petir sebelum turun dari surga ke-9. Semua vitalitasnya terputus. Meskipun mayat dewa ini tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Willow, untuk pohon yang sekarat, ia masih memiliki efektivitas tertentu. Justru karena ia mengakar di sini, Dewa Willow menghasilkan satu cabang pohon willow setelah beristirahat di sini selama lebih dari 10 tahun, memulihkan sedikit vitalitasnya dan dengan demikian hidup.
Kupu-kupu kaisar menari-nari di udara. Itu membawa butiran emas ungu dengan itu dan terbang ke rambut si Hao. Ia mulai mengunyah zat seperti kristal ini dengan suara kaci. Apa ini? Si Hao meletakkannya di telapak tangannya. Itu adalah batu seukuran kuku yang menyerupai sepotong emas ungu. Itu sedikit transparan dan mengalir dengan kilau lembut. Ada energi unik yang berdesir di sekitarnya. Batu pemukul ilahi berjuang bebas dengan suara Ao dan mulai bertarung dengan kaisar kupu-kupu untuk itu. Berhenti memperebutkannya. Si Hao menghentikan mereka. Kemudian, baik batu dan kupu-kupu itu bergegas ke lubang raksasa itu bersama-sama. Mereka semua memasuki kerangka besar itu untuk mencari-cari. King Feng, Ermeng, Pihou, dan yang lainnya semuanya penasaran. Mereka meringkuk bersama untuk melihat-lihat. Adapun anak-anak, mereka semua seperti monyet kecil. Setelah melihatnya, mereka bergegas menuruni lembah untuk melihat-lihat. Ini adalah dewa. Tubuh yang besar. Panjangnya lebih dari 100 zang. Apa yang dimakannya untuk menjadi begitu besar? Seorang anak kecil yang baru berusia beberapa tahun berbicara dengan suara lembut. Si Hao dan yang lainnya juga muncul di dasar lembah, mengelilingi kerangka besar itu saat mereka melihat sekeliling. Kerangka ungu itu sangat kokoh. Ketika seseorang menghantam permukaannya, suara logam akan berdering di udara. Secara tak terduga masih ada beberapa energi yang berdesir. Sebenarnya jenis batu apa itu? Si Hao bertanya pada batu pemukul ilahi. Dia memperhatikan bahwa masih ada lebih dari 10 kristal di dalam tulang dewa, yang terbesar sebesar kenari. Energi yang keluar dari mereka cukup mengesankan. Ini adalah kristal ilahi yang hanya bisa tumbuh dengan tingkat dewa tertinggi. Aku tidak pernah menyangka ada hal yang menantang surga di sini. Batu penyerang ilahi berkata sambil mengunyahnya. Sangat disayangkan bahwa sisanya adalah sisa-sisa. Kekuatan ilahi mereka tidak murni, malah berbintik-bintik dan sangat berantakan. Setelah Kaisar Kupu-Kupu dan dirinya sendiri mengunyahnya beberapa kali, ia tidak lagi berani memasukkan apapun ke dalam mulutnya lagi. Karena selain kekuatan ilahi, ada juga energi mematikan dalam kristal ini. Mereka tidak dapat menyerap semua yang ada di dalamnya, karena terlalu banyak kotoran. Jelas bahwa ini adalah hal-hal yang tersisa setelah Dewa Willow menyerap yang lainnya. Energi ilahi yang dikandung benda ini sebenarnya cukup menakutkan. Jika bisa dimanfaatkan, mungkin bisa diubah menjadi senjata pembunuh yang kuat, kata Divine Striking Stone. Bisakah kamu menyempurnakannya menjadi senjata yang ampuh? Berikan itu pada kakak kecil untuk digunakan, kata King Feng karena khawatir pada si Hao. Saya justru berpikir untuk melakukan sesuatu dengan semua ini. Biarkan saya memikirkannya sebentar. Esensi spiritual dari mayat dewa tingkat tinggi yang sangat besar ini tidak tersebar setelah sekian lama. Seluruh tubuhnya sangat berharga, kata Divine Strike Stone. Akhirnya rombongan anak-anak itu menjauh dari kawah yang sangat besar itu, tidak berani mengganggunya lagi. Mereka semua tahu bahwa sekarang ini adalah masalah yang sangat penting. Si Hao, Ermeng, Pihou dan yang lainnya memimpin yang lain di sekitar rumah lama mereka, membimbing anak-anak di sekitar wilayah ini. Mereka memperhatikan bahwa beberapa burung ganas dan binatang buas kembali dan tinggal di sini. Pertempuran terakhir tidak bisa dihindari. Itulah mengapa si Hao mengunjungi kembali tempat ini untuk mengingat kembali kenangan indahnya di masa lalu karena takut dia tidak akan pernah bisa melihat hal-hal ini lagi. Akhirnya, mereka membawa kerangka ungu besar itu kembali ke Stone Village. Batu pemukul ilahi meminta bola rambut dan merah kecil untuk membantu menyempurnakan dan menggilingnya. Menggunakan kristal ilahi sebagai asal dan kerangka ungu sebagai bahan dewa, kami akan menyempurnakan senjata yang hebat. Kemudian, kami akan menerapkan beberapa formasi ke atasnya untuk membuatnya lebih menakutkan.
Batu pemukul ilahi itu penuh dengan keyakinan. Beberapa hari kemudian, di ibu kota negara Batu, seorang pria tua berjalan agak lambat. Ada ritme dan kecepatan khusus dalam gerakannya saat dia memasuki kota. Ada banyak orang di jalanan, tetapi meskipun ramai, tubuhnya tidak pernah bersentuhan dengan orang lain. Dia mengenakan jubah Daois kuno. Kulitnya keriput, dan rambutnya berwarna keabu-abuan. Dia tampak agak tua, tetapi matanya masih cerah dan penuh kehidupan. Setelah memasuki kota, dia tidak bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat saat dia melihat sekeliling Stone Capital. Segera setelah itu, dia muncul di istana kekaisaran, segera membuat sekelompok penjaga kekaisaran terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana dia memasuki tempat ini. Formasi ini memiliki dao yang patut diperhatikan. Dia melihat formasi besar di dalam istana kekaisaran dan mengangguk. Matanya menyipit saat dia dengan hati-hati mempelajarinya sedikit. Dia tidak membunuh siapapun dan hanya berkata, "Di mana kaisar manusiamu? Saya ingin bertemu dengannya untuk membahas beberapa hal." Petik 2. Bahkan jika para penjaga kekaisaran ini tahu di mana desa Batu berada, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, apalagi kepada seseorang yang tidak mereka kenal sama sekali. Mereka secara alami tidak akan memberikan jawaban kepada orang tua ini. Jadi seperti itu, orang tua itu tidak mengambil tindakan. Dia berbalik dan menghilang dalam sekejap. 1 jam kemudian, dia muncul di dalam rumah rahasia di dalam kota kekaisaran dan melihat Peng Nain. Petik 2. Jangan gugup, saya tidak akan mengambil tindakan. Saya datang ke sini dengan niat baik dan ingin bertemu Kaisar Batu Anda. Dia tersenyum ketika dia berbicara, mengungkapkan ekspresi lembut. Merinding pecah di seluruh tubuh Peng Nain. Dia merasa bahkan jika dia melakukan semua yang dia bisa, dia tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di tubuh individu ini. Berdiri di depan pria tua ini membuatnya merasa seolah-olah dia adalah anak domba yang menatap True Hall. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Yang Mulia telah pergi. Bahkan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Peng Nain dengan paksa menenangkan dirinya dan berkata, "Begitukah? Kalau begitu aku akan menunggunya di Stone Capital." Sosok tetua menjadi tidak jelas, menghilang ke udara tipis. Desa Batu. Si Hao melangkah ke altar. Saat ini, semua orang di desa ada di sini. Mereka semua membuka mulut, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membuatnya tetap tinggal. Semua yang ingin mereka katakan sudah dikatakan. Nak, lindungi tubuhmu dan jangan mati. Hidup lebih penting dari apapun. Kata seorang tetua klan. Paman kecil Hao, kami menunggumu. Kamu bilang kamu akan membawa kami untuk mencuri dari sarang Golden Winged Peng, jadi kamu pasti harus kembali hidup-hidup. Seorang anak kecil mengusap air mata yang menggenang di matanya. Si Hao tidak ingin melihat jenis adegan pengiriman ini. Dia langsung mengaktifkan lorong dan menghilang ke dalam. Yang Mulia, seorang penjaga istana berteriak dengan waspada. Begitu si Hao turun dari altar istana kekaisaran, dia merasakan energi yang kuat. Ada gelombang energi yang menutupi seluruh Stone Capital. Ada satu orang yang bersinar seperti matahari keemasan. Orang biasa tidak bisa melihat atau merasakan apapun, tapi dia bisa. Dia berdiri di titik tertinggi istana kekaisaran dan menatap keluar. Cahaya keemasan melesat ke segala arah dari sebuah restoran. Ada sekitar 20 li yang memisahkan mereka berdua, tapi mereka merasakan satu sama lain pada saat pertama. Ini adalah reaksi para ahli terhadap aura yang kuat. Altar itu terang dan berkilau. Si Hao bisa melihat semuanya dengan matanya. Ada seorang tetua dengan api ilahi emas yang berdenyut di sekitar permukaan tubuhnya yang bersinar seperti matahari keemasan yang besar. Dia saat ini sedang minum sendirian. Seolah-olah dia bisa melihat melalui kekosongan, bahkan dengan lebih dari 20 li di antara mereka.
dia mengangkat gelasnya ke arah Si Hao dan menganggukkan kepalanya sebagai salam. Kaisar Batu, suatu kehormatan bertemu dengan Anda akhirnya. Penatua tersenyum dan menenggak segelas anggur. Dengan lambaian tangan Si Hao, sebotol anggur dan gelas muncul di tangannya. Dia duduk di puncak-puncak dan juga bersulang sebelum meminumnya. Bukankah lebih baik minum bersama, bagaimana menurutmu? Penatua berdiri sambil membawa senyum hangat. Jarak membawa kesan yang baik. Si Hao menjawab, Kaisar Batu, tidak perlu bersikap hati-hati. Pertemuan di antara kita belum tentu menjadi pertemuan hidup dan mati, kata sesepuh itu. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Huang Yu dari Immortal Palace. Istana abadi adalah warisan kuno yang sangat misterius dan menakutkan. Si Hao hanya bisa mendapatkan sebagian kecil informasi dari kesadaran ketiga dewa yang hancur, tapi itu sudah cukup untuk mengetahui betapa menakutkannya tempat itu. Saya juga tidak ingin ada konflik dan berharap semuanya bisa diselesaikan dengan hubungan damai. Dia mengangguk dan berkata, teman kecil, apakah Anda bersedia memasuki istana abadi saya? Tetua itu bertanya. Ketika Si Hao mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak bisa mengerti mengapa tetua ini mengatakan hal seperti itu. Teman kecil, mungkin kamu tidak tahu banyak tentang istana abadi saya. Jika Anda bergabung, itu pasti tidak akan membawa aib atau penghinaan pada bakat dan status alami Anda. Penatua tersenyum dan memberikan pengantar sederhana. Istana abadi tidak akan pernah memiliki lebih dari 5 anggota. Ini telah menjadi kasus dari generasi ke generasi. Namun, mereka sangat menakutkan. Bahkan di alam yang lebih tinggi, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka yang keluar dari istana abadi semuanya mewakili makhluk yang tak terkalahkan yang jarang bertemu lawan yang layak. Si Hao tergerak. Jika informasi ini benar, maka itu tidak bisa dipercaya. Itu terlalu mencengangkan. Dia sangat sadar bahwa ada ras yang tak terhitung jumlahnya di alam yang lebih tinggi dan bahwa tanah di sana sangat luas dan tidak terbatas, yang tahu berapa kali lebih besar dari alam yang lebih rendah. Bakat luar biasa, jenius surgawi, dan lainnya semuanya bangkit bersama. Itu adalah tempat di mana para dewa berjuang untuk supremasi. Jika, di dunia jenis ini, benar-benar ada warisan yang tidak pernah memiliki lebih dari 5 anggota pada satu waktu, yang sebanding dengan sekte besar dan dikenal tak terkalahkan, orang bisa membayangkan betapa mengerikan tempat seperti ini. Hubungan seperti apa yang kalian semua miliki dengan Istana Agung? Si Hao bertanya. Dari apa yang dia tahu, Istana Agung memiliki lebih sedikit anggota, dengan hanya ada 1 anggota di setiap generasi. Itu adalah tempat yang sangat misterius. Selain itu, dia belajar dari ketiga dewa bahwa ada hubungan antara kedua kekuatan ini. Haha, tetua itu terkekeh. Akhirnya, dia mengucapkan sepatah kata pun. Musuh. Si Hao tercengang. Benar-benar tidak terduga. Dia mengira bahwa kedua organisasi misterius ini mungkin memiliki asal yang sama, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka memiliki hubungan yang berlawanan. Istana Agung juga berada di alam yang lebih tinggi, hanya saja, setelah kalah beberapa tahun yang lalu, mereka melarikan diri ke alam yang lebih rendah. Penatua tersenyum. Si Hao tercengang. Ini benar-benar sulit dipercaya. Desas-desus mengatakan bahwa istana tertinggi memiliki sepotong catatan primordial sejati, transendensi. Itu dikenal sebagai kekuatan abadi, dan selama pewarisnya muncul, orang itu tidak akan tertandingi di langit di atas atau di bawah bumi. Bahkan kekuatan yang dikenal sebagai istana tertinggi dikalahkan. Lalu latar belakang seperti apa yang dimiliki Istana Abadi? Mungkinkah mereka memiliki sesuatu yang menyaingi bidak transendensi? Saya sebelumnya pernah mendengar bahwa teman kecil itu mengaku sebagai pewaris tunggal Istana Agung. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya?
Penatua tersenyum dan menyipitkan matanya. Episode ke-588, dengan judul Dewa Paling Kuat, langsung ke dalam alurnya. Si Hao kaget. Mungkinkah sesepuh mengatakan semua ini untuk melihat apakah dia benar-benar murid dari istana tertinggi? Jika itu masalahnya, dia secara alami tidak akan bergabung dengan istana abadi. Saya benar-benar ingin mendapatkan bidak transenden, tapi sayangnya kesempatan itu tidak pernah muncul dengan sendirinya. Dia menggelengkan kepalanya. Peluang selalu tersandung secara tidak sengaja. Dengan bakat alami teman kecil, saya tidak berharap ada hari ketika Anda menjadi pewaris Istana Agung dan dengan demikian melawan Istana Abadi saya. Penatua terus tampak agak baik. Elder bercanda. Si Hao menatapnya, merasakan gelombang tersembunyi dari energi ganas yang tampaknya bukan milik manusia. Dia pasti sejenis burung ganas atau binatang buas. Namanya Huang Yu. Jadi mungkinkah dia burung ganas kuno? Si Hao berpikir sendiri sebentar. Dia tidak bisa melihat tubuh asli lelaki tua ini, tapi dia bisa merasakan matahari keemasan yang bersinar dengan cemerlang. TL, Huang Yu secara harfiah berarti bulu kuning. Diri Anda yang terhormat datang dari Istana Abadi, tempat dengan sejarah yang luar biasa dan pengaruh yang besar. Sementara itu, para jenius di alam yang lebih tinggi muncul dalam jumlah besar, jadi bagaimana bisa orang sepertiku membandingkan? Kata si Hao, hanya ada 4 individu hebat di Immortal Palace, jadi aku bisa dihitung sebagai apa? Saya hanya seorang pelayan tua, bagaimana saya bisa memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu anggota Istana Abadi? Kata Huang Yu yang lebih tua. Saya mendengar diri Anda yang terhormat mengundang saya ke Istana Abadi sekarang, jadi bagaimana Anda bisa bertindak begitu sederhana sekarang? Si Hao semakin yakin bahwa tetua itu sedang mengujinya. Huang Yu tertawa dan berkata, sebagai pelayan tua Istana Abadi, meskipun kultivasi saya kurang dan saya tidak memiliki bakat alami yang hebat, saya masih mampu melihat potensi. Jika ada bakat luar biasa, yang sangat brilian atau jenius surgawi, maka saya memiliki wewenang untuk membuat laporan, dan mungkin meminta mereka menambahkan Anda ke Istana Abadi. Petik 2. Saya orang yang kurang disiplin. Jika saya memasuki Istana Abadi, saya kemungkinan besar akan melanggar peraturan mereka berkali-kali. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan. Kalau saya bikin laporan, meski belum tentu berhasil, ada peluang sukses. Teman kecil, apakah kamu benar-benar akan menyerah begitu saja? Huang Yu bertanya. Saya harus membiarkan kesempatan ini berlalu. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan damai di alam bawah, kata si Hao. Ada saat hening di mana kedua belah pihak berhenti berbicara. Penatua itu menuang dan minum sendirian, tampak sangat santai dan tenang saat dia melakukannya. Si Hao duduk di atap istana kekaisaran. Ada lebih dari 20 li di antara mereka, ketika berbicara dengan kehendak ilahi mereka, tidak banyak perbedaan. Tidak ada orang lain yang khawatir. Apa yang benar-benar diinginkan oleh diri Anda yang terhormat dengan mencari saya? Si Hao bertanya. Dia merasa seperti pertempuran kemungkinan besar tidak dapat dihindari. Interaksi yang wajar saja damai. Saya juga tidak ingin angkat senjata. Penatua itu mengangguk dan meminum secangkir alkohol. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia berjalan di dunia manusia, jadi dia sangat menyukai makanan dan minuman biasa. Saya memiliki 3 syarat. Selama Anda menyetujuinya, Anda akan bertindak sebagai kaisar manusia, dan saya akan mencari peluang alami saya. Tidak akan ada konflik di antara kami. Kata Huang Yu. Tolong bicara. Si Hao tahu bahwa dia tidak bisa datang ke sini tanpa alasan. Pasti ada beberapa masalah. Itu semua tergantung pada kondisi seperti apa. Mereka.
Yang pertama adalah wujud asli saya adalah burung dewa, jadi saya ingin melihat teknik kunpeng Anda untuk meningkatkan dao saya. Wajah Huang Yu membawa senyuman saat dia berbicara tentang kondisi pertama. Terus, si Hao tetap tenang dan tenang. Kedua, saya ingin melihat tulang keberadaan Anda yang tertinggi. Yakinlah, saya tidak akan merusaknya dan hanya ingin melihatnya di tubuh fisik. Senyum Huang Yu sangat lembut. Si Hao tidak mengatakan apapun. Dia dengan tenang menatapnya. Yang ketiga adalah bahwa saya akan menyegel Anda selama 100 tahun, menjaga kultivasi Anda di alam makhluk tertinggi dan mencegah Anda menerobos lebih jauh, kata Huang Yu. Dia menahan senyumnya dan menjelaskan lebih lanjut, berkata, pertumbuhanmu terlalu cepat. Meskipun niat saya adalah untuk bergaul secara damai dengan Anda, setelah beberapa lusin tahun kemudian, Anda akan melampaui saya, sehingga mustahil untuk hidup bersama secara harmonis. Petik 2. Kenapa kamu tidak langsung melenyapkanku? Setelah menyingkirkan saya, itu akan menjadi akhir dari semua masalah Anda. Mengapa harus melalui begitu banyak masalah? Si Hao berkata dengan dingin. Kondisinya terlalu keras. Teman kecil, hanya dengan cara inilah kita bisa benar-benar bergaul dengan damai dan mencegah konflik. Aku menepati janjiku. Huang Yu tersenyum. Kerutan di wajahnya seakan menghilang dengan senyuman ini. Jika kita melakukan ini, jenis kebebasan apa yang bisa dikatakan untuk saya? Memiliki tubuh sejati saya ditekan oleh teknik berharga Anda dan tidak dapat berkultivasi, saya akan kehilangan semua kendali atas hidup dan mati. Bagaimana ini bisa dianggap hidup berdampingan secara damai? Si Hao berteriak, ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari pertempuran sengit. Percayalah, melakukan hal-hal dengan cara ini akan bermanfaat bagi saya dan Anda, kata Huang Yu. Saya tidak melihat manfaatnya bagi saya. Wajah si Hao jatuh. Saya akan membantu Anda menyatukan 8 wilayah dan menjadikan Anda kaisar dari semua alam rendah. Jutaan dan jutaan li yang penuh dengan gunung dan sungai akan berada di bawah kendali Anda. Penatua tersenyum. Api emas mulai melompat ke tubuhnya. Kemudian, si Hao dengan dingin bertanya. Kemudian, Anda dan saya akan bergandengan tangan untuk mencari peluang alam yang besar di alam bawah bersama-sama. Misalnya, aula tertinggi yang Anda minati, kita bisa memasukinya bersama, kata sesepuh. Itu karena kamu menginginkan darahku, kan? Wajah si Hao menjadi semakin sedih. Dia belajar dari lautan kesadaran tiga dewa bahwa darah makhluk tertinggi diperlukan untuk memasuki istana agung. Semua kerutan di wajah Huang Yu menghilang, seolah-olah dia segera menjadi lebih dari 10 tahun lebih muda. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya saat dia berkata, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Anda meninggalkan saya tanpa pilihan selain berjuang dengan kondisi Anda. Si Hao berkata sambil menghela nafas. Dia meninggikan suaranya dan berkata, apa menurutmu aku akan pasrah saja pada takdirku dan membiarkanmu memanipulasi aku sesuai keinginan? Anak muda, seseorang harus berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Ada beberapa hal yang setelah selesai, tidak dapat dibatalkan. Tetua itu dengan tenang berkata, Anda memegangi leher saya dan siap untuk membantai saya, namun Anda masih meminta saya untuk mempertimbangkan kembali. Jika posisi kita ditukar, pilihan macam apa yang akan Anda buat? Si Hao berteriak, ini adalah dunia di mana yang kuat memiliki hak untuk berbicara. Tidak banyak gunanya memikirkan situasi bagaimana jika. Izinkan saya menawarkan sedikit nasihat. Jangan mencoba untuk melawan, atau kamu tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan. Senyum Huang Yu tidak melorot sedikit pun, tetapi nada bicaranya menjadi jauh lebih berat. Kamu yakin pada dirimu sendiri? Si Hao berdiri. Meskipun ada lebih dari 20 li di antara mereka,
dia masih memancarkan niat bertempur yang kuat. Saya sudah tua, jadi saya tidak lagi seberani dulu. Saya mengunjungi Heaven Mending Pavilion, pernah ke Laut Utara, dan bahkan melakukan perjalanan di luar Western Tomb World, memahami beberapa hal sebagai hasilnya. Aku seharusnya bisa menangkapmu. Petik 2. Si Hao tidak bisa berkata-kata. Tetua ini benar-benar berhati-hati. Demi seorang kultivator kecil seperti dirinya, dia sebenarnya bijaksana, menyelidiki segalanya dengan cermat. Kamu adalah yang terkuat dari yang turun dari alam yang lebih tinggi. Si Hao bertanya. Ada beberapa yang lebih kuat dariku, tapi mereka semua telah mati saat melintasi alam. Meskipun para master sekte dari alam yang lebih tinggi berhasil menentang kehendak surga, upaya mereka masih terbatas, kata sesepuh itu. Namun, pada akhirnya, dia adalah individu paling kuat dari 7 orang yang selamat. Si Hao naik ke udara, meninggalkan Stone Capital dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Dia tidak mau secara tidak sengaja membahayakan kota besar ini karena kecelakaan. Teman kecil, saya tetap menyarankan Anda untuk mempertimbangkan kembali dengan hati-hati. Bahkan jika Anda tidak perlu mempertimbangkan kembali untuk diri Anda sendiri, Anda masih perlu memikirkan tentang orang-orang biasa di negara batu. Tetua itu berkata dengan tenang, mengikuti di belakangnya dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Anda mengancam saya. Mata si Hao melepaskan pancaran cahaya ilahi. Dia berdiri di atas pegunungan. Itu tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Burung tua ini awalnya adalah burung yang ganas, dan di tahun-tahun awal saya telah melepaskan pembantaian sebelumnya untuk memuaskan keinginan saya akan makanan enak, melahap beberapa makhluk. Setelah bertahun-tahun, saya selalu menahan diri, menjadi lebih sadar setelah menjadi pelayan tua istana abadi. Namun, sekarang setelah saya melintasi alam, saya merasa mungkin cocok untuk melepaskan beberapa naluri dan bersenang-senang sedikit. Petik 2. Penatua berbicara. Dia membuka mulutnya, dan pusaran emas muncul yang melahap esensi spiritual dari segala arah. Teriakan ketakutan dan ketakutan segera terdengar dari kota kecil beberapa puluh li keluar. Orang bisa dengan jelas melihat sosok-sosok tersapu ke langit satu demi satu, dengan cepat terbang ke sini. Dalam sekejap mata, beberapa ratus sosok memasuki pusaran emas dan menghilang ke dalam mulutnya, menghilang tanpa jejak. Kamu, si Hao sangat marah. Penatua ini terlihat lembut dan lemah, tetapi dia sebenarnya adalah karakter yang sangat galak dan tegas yang bertindak tanpa hambatan apapun. Rasa daging manusia sebenarnya tidak buruk. Rasanya benar-benar layak untuk direnungkan. Dia menyeka sedikit darah dari sudut bibirnya dengan cara yang terlihat agak menyeramkan. Dia jelas seorang lelaki tua dengan jubah daois menutupi tubuhnya, dan di wajahnya ada senyuman yang baik dan baik hati, tapi dia baru saja memakan lebih dari 100 orang. Kamu adalah burung yang ganas, keji dan keji. Bahkan jika saya tidak menyingkirkan Anda hari ini, akan ada hari ketika seseorang akan menghakimi keberadaan Anda. Kata si Hao, wajahnya menjadi sedih. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda bersikeras melawan saya? Huang Yu tersenyum tipis. Wajahnya juga sedikit dingin saat dia berkata, anak muda, jika kamu bertindak begitu gegabah, hidupmu sepertinya akan menjadi sangat singkat. Datang dan bertarunglah. Si Hao mengarahkan tombak besar padanya, dan kemudian dia terbang menuju pegunungan yang lebih jauh, menghindari tempat-tempat dengan tanda-tanda kehidupan untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah. Karena kamu sangat tidak sabar untuk melanjutkannya, orang tua ini hanya bisa menemanimu dalam pertempuran. Namun, kamu harus melupakan tentang membawaku ke Western Tomb World, dan jangan mencoba melarikan diri sepanjang waktu,
atau yang lama ini mungkin langsung berbalik ke Stone Country dan memakan sekitar 1.000 orang terlebih dahulu, lalu pergi ke Immortal Mountain untuk mengunjungi orang tua dan kakakmu. Suara sesepuh agak biasa, seolah-olah dia hanya berbicara tentang beberapa hal sepele. Namun, ada sedikit darah yang bisa dirasakan keluar darinya. Kamu benar-benar iblis. Si Hao berkelok-kelok di langit, dengan cepat melewati beberapa ribu li dan tiba di daerah terpencil yang luas sebelum berhenti. Wilayah pegunungan ini sangat luas. Punggungan gunung muncul dalam jumlah besar dan puncak-puncak tinggi terletak berdampingan. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi. Huang Yu tiba di tempat ini dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Dia berkata, "Karena kamu ingin bertarung, maka kurasa aku akan memenuhi keinginan salah satu individu hebat alam yang lebih tinggi dan menjatuhkanmu." Benda tua dari Underworld Earth itu. Si Hao tertawa dingin. Huang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, istana abadi saya tidak pernah terlalu memedulikan pikiran orang lain. Ini adalah individu hebat yang sangat muda dari permintaan istana. Dia tidak lebih tua darimu." Petik 2. Saya tidak ingat pernah menyinggung siapapun dari Istana Immortal. Si Hao berkata dengan suara dingin. Dia benar-benar agak bingung. Sosok hebat ini melakukan perjalanan keluar untuk mengasah diri. Dia pernah diundang ke Sekte Penjaga Surga, dan di bawah permintaan tokoh-tokoh besar dan orang lain di sana, dia memberikan gulungan teks kuno kepada mereka. Kemudian, gulungan kitab suci secara rahasia diturunkan ke alam bawah dan diperoleh oleh peri Yue Chan. Dia ingin memupuk pemisahan tubuh utama dan tubuh kedua, dan sejak saat itu menjadi tidak bisa dibunuh. Tidak diketahui apakah dia berhasil atau tidak. Baru-baru ini, ada beberapa informasi yang dikirimkan ke alam yang lebih tinggi, dan tampaknya peri Yue Chan menentang Anda. Desas-desus ini membuat tokoh besar muda di istana agak tidak senang, kata Huang Yu. Itu bukan urusannya. Si Hao mencaci maki. Sekte Pengawas Surga menawarkan untuk mengembangkan hubungan persahabatan dengan kita, dan latar belakang peri Yue Chan juga luar biasa, seseorang yang menghasilkan banyak fenomena tidak teratur sejak dia lahir. Pasti ada takdir besar yang menunggunya, keberadaan keberuntungan alam yang besar. Di masa depan, dia mungkin menjadi pendamping Dao dari sosok hebat klan saya. Ketika dia mendengar rumor ini, dia secara alami menjadi sangat tidak bahagia, memintaku untuk melenyapkanmu di sepanjang jalan, kata Huang Yu, senyumnya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Menjadi tidak bahagia, dengan santai melenyapkanku, yang disebut sosok muda hebat itu benar-benar tampak agak ceroboh. Dia sangat sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa istana abadi mendominasi dunia? Si Hao meraung. Episode ke-589, dengan judul Pertarungan Terakhir. Langsung ke dalam alurnya. Paling tidak, bagi kebanyakan orang, Istana Immortal adalah tempat yang bisa mendominasi dunia. Huang Yu terus berbicara perlahan. Suaranya terdengar sopan, dan senyum lembut terlihat di wajahnya. Ketika dia mencapai hutan belantara yang besar, Si Hao tidak lagi mundur atau melarikan diri. Hanya tersisa satu pertempuran. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Sekarang saya benar-benar berharap bisa menjadi pewaris tunggal Supreme Hall. Kemudian, suatu hari, saya akan berjuang menuju alam yang lebih tinggi dan menjungkirbalikkan apa yang disebut Istana Abadi Tirani. Kata Si Hao, makhluk alam yang lebih tinggi menindas orang lain terlalu jauh. Istana abadi ini sangat sombong, dengan santai memerintahkan seorang pelayan tua untuk turun ke alam bawah untuk membunuhnya. Dia terlalu sombong. Baiklah, ayo bertarung di sini saja. Jika Anda mencoba pergi, saya akan berbalik dan melahap beberapa juta penduduk Stone Country Capital untuk mengisi perut saya sedikit, kata Huang Yu. Tubuhnya ditutupi jubah Daois kuno yang berkibar tertiup angin.
Rambut putih abu-abunya bertebaran di hadapannya. Senyuman di wajahnya berubah menjadi dingin saat dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dia akan berurusan dengan si Hao di sini. Serahkan hidupmu. Si Hao meraung keras. Dia harus mengalahkan hamba tua ini, atau ayah, ibu, teman-temannya, dan seluruh ibu kota negara batu akan berada dalam bahaya. Orang-orang Immortal Palace bertindak tanpa keraguan sedikit pun karena mereka terlalu kuat, tidak takut akan pembalasan dari orang lain. Di tangannya, negara yang menekan tombak ilahi bersinar. Skema warnanya adalah hitam pekat yang diubah menjadi warna emas. Pedang tombak itu mempesona. Ini adalah artefak magis dewa sejati, dan saat ini, kekuatan dewa beriak keluar dari permukaannya. Sua. Dia mengacungkan tombak pertempuran. Kilatan cahaya yang menakutkan muncul. Ini adalah jenis kebangkitan untuk artefak magis dewa sejati ini. Cahaya ilahi yang kuat berkedip-kedip, mengalir seperti sungai bintang. Kemudian, pelayan tua yang memiliki lengan di belakang punggungnya hanya mengulurkan satu telapak tangan, dan dengan tekanan ringan ke dalam kehampaan, semua cahaya pembunuh yang menyerbu segera dilenyapkan. Telapak tangan itu sangat kasar. Ada cahaya keemasan samar mengalir di permukaannya, seolah-olah itu adalah lempeng dunia iblis. Semua negara yang melindungi kekuatan tombak ilahi tersebar. Si Hao menggigil dalam hati. Pelayan tua ini jauh lebih kuat dari Yang Li, Trenggiling, Dewa Dunia Bawah, Yin Yi, dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, satu orang ini setara dengan kekuatan gabungan beberapa dewa. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya pakaian tempur tubuh emasmu yang tidak bisa binasa dan tulang wujudmu yang tertinggi. Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Si Hao menghela napas. Pihak lain bahkan tahu tentang kartu truf ini, benar-benar membuatnya sedikit tidak berdaya. Sepertinya dia tidak akan bisa menggunakan pakaian pertarungan tubuh emas yang tidak bisa binasa untuk meluncurkan serangan mendadak. Pakaian pertempuran hitam dan emas menutupi permukaan tubuhnya. Api ilahi hitam berdenyut di sekelilingnya. Pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa bersinar saat diaktifkan sepenuhnya. Karena musuh sudah mengetahuinya, menyembunyikannya lebih jauh hanya akan menggali kuburannya sendiri. Dia hanya bisa menggunakannya dengan kekuatan besar untuk melawan Huang Yu. Mungkin itu hanya akan berakhir dengan berlumuran darah, karena musuh besar di sisi lain secara praktis tidak mungkin untuk dikalahkan. Mata si Hao mengungkapkan ekspresi tegas dan gigih. Tubuhnya dipenuhi simbol, efek yang dihasilkan oleh akumulasi. Teknik yang berharga. Vitalitasnya menyala-nyala, siap untuk melepaskan kekuatannya yang paling kuat dan bertarung sampai mati. Menarik, untuk memiliki prestasi seperti itu pada usia Anda sebenarnya tidak mudah. Sayang sekali kau terlalu gegabah, anak muda, dan ditakdirkan untuk hidup pendek. Huang Yu mulai berjalan ke depan dengan sikap yang tampaknya tidak tergesa-gesa. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Suaranya seperti jeritan pedang, bahkan membuat ruang di sini bergetar sebagai tanggapan. Dia mengaktifkan semua esensi spiritual tubuhnya, menyalakan kekuatan dagingnya. Artefak magis dewa sejati terbang ke udara dan melepaskan serangannya yang paling menakutkan. Tombak emas besar itu tampak hidup seperti binatang buas. Tubuh emas besar tiba-tiba muncul yang ditutupi sisik yang berkedip-kedip. Tanduk di kepalanya tampak menyeramkan. Ia mengangkat kepalanya dan meraung. Ho! Tombak besar itu bergegas maju dan menusuk keluar. Sementara itu, binatang emas raksasa itu meraung, menukik ke bawah juga. Di atas tubuh pegunungan itu, sepasang tanduk bersinar menyilaukan. Mereka mencocokkan dengan bilah tombak saat mereka menyerang Huang Yu. Benar-benar binatang yang ganas, sungguh tombak yang ganas. Huang Yu mengangguk. Sosoknya bergeser keluar, menghindari serangan artefak magis dewa sejati ini.
Dia mencondongkan tubuh ke samping dan mengulurkan tangan. Sial! Dia memukul sisi pisau tombak itu. Jari-jarinya seperti senjata terkuat saat mendarat di bilahnya, mengeluarkan suara metalik yang memekakkan telinga. Semua jenis simbol menutupi tempat ini dengan rapat. Seolah-olah langit yang luas akan dihancurkan. Si Hao merasa seolah-olah dia telah disambar guntur saat dia terhuyung mundur. Sebenarnya ada darah mengalir keluar dari telapak tangan dan jari-jarinya, dan area antara ibu jari dan telunjuknya terbelah. Pihak lain memiliki teknik rahasia yang telah disalurkan melalui tombak besar, menimbulkan kerusakan pada dagingnya. Jika bukan karena tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dan memblokir 90% dari kekuatan ini, dia mungkin berada dalam bahaya besar. Si Hao tercengang. Tetua ini bahkan tidak bisa dianggap berada di level yang sama dengan Trenggiling, Dewa Dunia Bawah, dan lainnya lagi. Dia terlalu kuat dari yang lain. Dia tiba-tiba mengambil artefak magis dewa sejati dengan tangan kosong sejak awal. Bagaimana si Hao bisa melawannya? Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada cincin di ibu jari Huang Yu. Itu mengalir dengan cahaya barusan, memberikan tangannya semacam kilau misterius. Kamu meminjam kekuatan artefak magis. Si Hao melepaskan napas yang tertahan. Jika pihak lain benar-benar mengambil artefak sihir dewa sejatinya dengan tangan kosong, maka tidak perlu melanjutkan pertempuran sama sekali. Perbedaan di antara mereka benar-benar akan terlalu besar. Saya sudah tua, dan tidak lagi seberani sebelumnya. Bahkan jika saya dapat menggunakan tubuh saya untuk mengambil artefak sihir dewa sejati, saya tetap tidak akan mencobanya sendiri. Huang Yu tersenyum. Semua kerutan di wajahnya mengendur ke bawah. Segera setelah itu, niat membunuh melonjak seperti lautan. Dia meletus dengan kekuatan besar, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir saat dia menukik untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya tidak memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk beristirahat, juga tidak akan ada kata-kata yang tidak perlu. Begitu dimulai, langit dan bumi akan runtuh. Sekarang dimulai. Si Hao melepaskan raungan panjang. Pedang patah melayang di sekelilingnya, dan pedang ajaib emas naik. Mereka berdua bergerak mengelilinginya. Dia sendiri bahkan lebih meletus dengan kekuatan terbesar. Batang-batang rumput yang hijau dan subur berakar di kehampaan satu demi satu. Pada saat ini, mereka semua melepaskan pancaran cahaya dari surga. Satu batang rumput setara dengan pedang dewa. Mereka melesat di langit. Semua energi pedang bergegas menuju langit. Mereka sangat mempesona. Energi pedang tak berujung bergegas ke langit di sekitar si Hao, membuatnya tampak seperti Phoenix sejati yang terlahir kembali yang menyebarkan semua bulunya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa dan indah. Huang Yu dibantai. Begitu dia memasuki area ini, dia tenggelam di bawah energi pedang yang tak ada habisnya. Namun, pelayan tua yang datang dari istana abadi itu sangat cepat. Seperti hantu, dia berkedip-kedip keluar masuk keberadaan beberapa lusin kali, terus-menerus mengubah posisinya untuk menghindari pancaran pedang dan pembantaian ke depan. Bentuk aslinya tidak diragukan lagi adalah burung ganas yang memiliki kecepatan ekstrim. Inilah mengapa begitu cepat, melenyapkan. Pelayan tua itu mengeluarkan teriakan pendek. Dia mengangkat tangannya dan menyerang ke depan, membentuk cakar emas besar yang sangat tajam sebelum meraih tubuh asli si Hao untuk menangkap dan membunuhnya. Seperti itu, cepat dan sangat kuat. Kekuatan pelayan tua itu benar-benar tak terbayangkan. Pedang pembelah bintang. Si Hao meraung, menampilkan niat pedang terbesar yang dia pegang. Di sekelilingnya, rumput hijau menutupi langit. Simbol memecah langit dan bumi, melepaskan cahaya abadi yang membuat langit tampak pucat jika dibandingkan. Seorang kunpeng melebarkan sayapnya, seorang suani menyemburkan petir ilahi,
dan energi pedang menutupi langit. Mereka semua bergabung bersama, membentuk-bentuk sebatang rumput tunggal, menghasilkan satu simbol. Semuanya meledak dengan cara yang sangat menakutkan. Yi, Huang Yue terkejut. Ketika cakar emas tajam turun dan melakukan kontak dengan pedang rumput, kedua sisi melepaskan garis cahaya simbol yang menyilaukan. Si Hao batuk seteguk darah dan mundur ke belakang. Tubuhnya terus bergetar. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika dia menunjukkan semua kekuatannya, itu masih tidak dapat membuat perbedaan. Huang Yu bergegas seperti hantu. Ekspresinya muram saat dia berteriak, "Bicaralah, apakah Anda mendapatkan kulit binatang dan mempelajari sebagian dari niat pedang karakter rumput?" "Bukan urusanmu," kata si Hao. Namun, dia terkejut di dalam hati. "Apakah kamu melihat 6 dao, lembar rahasia?" Huang Yu menatapnya. Saat itu, si Hao benar-benar mendapatkan sepotong kulit binatang di alam dewa kekosongan, tetapi setiap kali dia mencoba membuka dunia kecil yang ada di dalamnya, dia akan selalu gagal. Dia hanya melihat 2 karakter, 6 dao. "Apakah 6 dao itu? Mengapa Anda tidak menyelesaikan apa yang Anda katakan?" Kata si Hao. "Kamu hanya mendapatkan setengah dari niat pedang. Sepertinya Anda kemungkinan besar belum membuka dunia batin kulit binatang itu. Tidak masalah. Setelah aku membunuhmu hari ini, aku akan menyelidiki diriku sendiri," kata hamba tua itu. Sosok Huang Yu berkedip. Dia bergegas ke depan, dan dengan suara keras, bulu ilahi emas keluar dari tubuhnya dan melesat seperti 10.000 pedang. Tombak besar di tangan si Hao berputar, membentuk badai emas untuk memblokir hamparan bulu ilahi emas ini. Selain itu, dia melewati langit untuk menghindarinya dengan teknik kunpeng. Namun, penatua itu terlalu cepat. Dia seperti pelangi ilahi saat dia bergegas. Energi berdesir di bawah kakinya saat dia bergegas. Selain itu, ruang di antara alisnya berkedip, mengirimkan seberkas cahaya warna-warni merah. Ini adalah serangan pikiran. Si Hao menghindar. Dia berubah menjadi Xuan Ni, dan kemudian dari mulutnya, dia meludahkan simbol untuk membela diri. Petir segera menutupi langit. Guntur bergulung, menghancurkan kehendak ilahi yang lebih tua. "Anak muda, kamu pasti akan membayar harga untuk kecerobohan," tetua itu berkata dengan dingin. Lengannya bergerak, benar-benar berubah menjadi sepasang sayap emas. Mereka seperti 2 pedang ilahi saat mereka menembus petir dan menebas si Hao. Dia adalah burung yang ganas. Sebagian dari tubuh aslinya terungkap. Dia sangat ganas dan memiliki kekuatan luar biasa. Suara guntur bergemuruh di udara. Itu benar-benar kuat, cukup untuk meledakkan makhluk tingkat serupa menjadi arang hangus, tapi Huang Yu terlalu kuat. Levelnya lebih tinggi dan sulit dikalahkan. Sayap dewa menebas ke bawah dan energi pedang mengalir ke tubuhnya. Si Hao segera merasa seolah-olah dia telah diiris. Dia menggerakkan sayap kunpeng dan langsung melesatkan beberapa lusin li ke langit. Baru kemudian dia menghindari serangan ini. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa tetua itu terlalu cepat. Dia mengikuti dari belakang dan akan menyerangnya lagi. Dia benar-benar layak menjadi burung ganas kuno, jauh melampaui makhluk lain di ranah budidayanya. Murid si Hao bersinar dengan cahaya dingin. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya, bergegas ke bawah untuk melawan kepala tetua. Mungkin dia hanya bisa menggunakan tulangnya yang tertinggi sekarang. Mata Huang Yu melepaskan pancaran dingin. Dia dengan cepat berbalik, dan ketika masih ada jarak tertentu di antara mereka, dia menunjukkan teknik yang berharga. Ketika dia membuka mulutnya dan berteriak, simbol terbang dengan kacau kemana-mana, semuanya bergegas menuju si Hao. Dia sangat berhati-hati. Satu-satunya hal yang dia rasakan menahan rasa takut adalah tulang makhluk tertinggi si Hao.
Dia tidak ingin gegabah mencoba menghadapinya. Tidak baik. Alis Huang Yu terangkat. Dia merasakan bahaya menurun. Matanya berkedip saat dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa ada beberapa potongan tulang bersimbolis ungu di ruang hampa. Mereka telah bersembunyi di kehampaan sebelumnya, jadi ketika dia lewat, dia tidak memperhatikan mereka. Baru sekarang dia menyadari keberadaan mereka. Kristal ilahi tingkat tinggi terkondensasi menjadi tulang dewa. Itu disempurnakan menjadi senjata pembunuh yang hebat. Pikirannya melonjak gila saat dia dengan cepat bergegas ke samping. Namun, jelas sudah terlambat. Inilah yang diatur Si Hao setelah dia melarikan diri, menempatkan mereka di kehampaan. Mereka sekarang benar-benar meledak. Hong! Tempat ini meledak. Ruang itu sendiri mulai terdistorsi, dan sebagian langit menjadi tidak jelas. Huang Yu berada tepat di tengah semua itu, jadi dia secara alami mengalami serangan yang paling mengerikan. Si Hao mengeluarkan murid ganda. Dia mengintip melalui kehampaan, menyaksikan pemandangan menyedihkan dari jubah Daois yang menutupi seluruh tubuh Huang Yu hancur di bawah badai besar dan tubuhnya meneteskan darah. Namun, dia tidak mati sama sekali. Mungkin tidak ada luka yang bisa disebut luka serius. Hanya sekali membunuh senjata Dao. Jika Anda berpikir itu bisa membunuh saya, Anda terlalu kekanak-kanakan. Itu bahkan tidak bisa melukai saya dengan parah. Suara Huang Yu sedingin es. Si Hao menarik napas dari udara dingin. Tanpa menunggu sedetik pun, dia mengandalkan murid ganda untuk melihat menembus badai energi. Dia bergegas masuk dari samping untuk menghadapi Huang Yu. Pada saat ini, dadanya bersinar, menggunakan tulang makhluk tertinggi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Dia akan bergerak selama kekacauan. Episode ke-590, dengan judul Menggunakan Tulang Supreme Being. Langsung ke dalam alurnya. Badai energi ada di mana-mana, membentuk domain yang sangat kuat. Untungnya, itu sudah mulai tersebar dan tidak lagi menakutkan seperti di awal. Murid Si Hao seperti cahaya emas. Dadanya bersinar dan teks tulang muncul. Bersama dengan suara kitab suci, itu benar-benar terwujud. Dia menggunakan teknik berharganya yang paling kuat untuk membunuh Huang Yu. Tubuh Huang Yu berlumuran darah. Wajahnya sangat sedih, dan daging yang hancur terlihat di sekitar bahu, paha, dan area lainnya. Dia benar-benar bisa bertahan hidup di bawah serangan mengerikan jenis ini. Namun, pikirannya masih stabil, dan lukanya tidak bisa dianggap terlalu parah. Seseorang harus mengakui bahwa dia benar-benar eksistensi yang sangat menakutkan di antara keberadaan yang memiliki nyala api ilahi mereka. Dia bergegas keluar dari pusaran dan terbang dengan niat membunuh yang kuat. Domain tersebut membengkokkan ruang di sekitar mereka, membingungkan indera persepsinya. Meskipun indera ilahi Huang Yu sangat kuat, masih sulit baginya untuk melihat melalui kehampaan. Dia hanya ingin membebaskan diri dari tempat ini secepat mungkin. Yi, ada yang salah. Huang Yu merasakan bahaya. Semua rambut halusnya berdiri tegak. Dia dengan cepat pindah ke samping, menghilang dari tempat aslinya. Si Hao bergegas. Tulang makhluk tertingginya bersinar, dan lapisan simbol suci melewati tubuhnya. Dia berteriak keras, serahkan hidupmu. Di depannya, makhluk dalam bentuk yang agak mengerikan bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Bagian luar tubuhnya berputar-putar dengan cahaya, dan bulu emas yang tak terhitung jumlahnya menari di sekelilingnya seolah-olah dewa sedang turun. Si Hao kaget. Dia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Namun, tulang makhluk tertingginya sudah bersinar, dan simbolnya mengembun di udara. Itu sudah diaktifkan, jadi dia tidak bisa menariknya sekarang. Hong, ini adalah tabrakan kekuatan besar. Eksistensi yang dikelilingi oleh bulu dewa ini melepaskan serangan terkuatnya, bertabrakan langsung dengan kekuatan reinkarnasi.
Kedua belah pihak bentrok seperti ombak yang mengamuk, meletus dengan kekuatan luar biasa. Akhirnya, sosok itu mundur-mundur, diserang oleh kekuatan reinkarnasi. Ini dengan cepat mulai merosot. Pakaian pertempuran di tubuhnya tersebar seperti abu, dan tubuhnya juga hancur berantakan. Namun, ini bukan Huang Yu. Kamu cukup pandai dalam menangkap peluang, sebenarnya memiliki mata dewa yang bahkan dapat melihat melalui domain ini. Suara Huang Yu sedingin es. Ekspresi Si Hao berubah. Kekuatan tulang makhluk tertinggi luar biasa ketika menunjukkan kekuatannya, tetapi tidak bisa mengenai Huang Yu. Apa yang dihancurkan hanyalah boneka berbentuk manusia. Sementara Huang Yu berbicara, tubuh aslinya sudah diam-diam bergerak maju untuk memberikan serangan balik terhadap Si Hao. Dia ingin benar-benar melenyapkan para jenius alam rendah ini untuk mencegah keluhan di masa depan. Dia menggunakan tubuh boneka untuk menghalangi serangan tulang makhluk tertinggi. Jelas bahwa dia telah lama membuat persiapan untuk menghadapi situasi mendadak seperti ini, yang sekarang menunjukkan keefektifannya. Bagaimanapun, Si Hao masih belum sepenuhnya memahami misteri mendalam dari kekuatan reinkarnasi dan hanya meminjam kekuatan dari tulang untuk menampilkannya. Itulah kenapa ada batasan penggunaan, jadi dia untuk sementara tidak bisa menampilkan kekuatannya lagi. Hong, telapak tangan Huang Yu turun dengan kekuatan ratusan ribu jin, cukup untuk benar-benar meledakkan puncak gunung menjadi abu. Hal yang paling menakutkan adalah banyaknya simbol yang mengikuti di sekitar telapak tangan itu. Ini adalah pukulan terakhir. Itu mencapai dada Si Hao. Dia mungkin bisa menghindari telapak daging, tetapi ketika simbol-simbol ini turun dan mendarat di tubuhnya, itu tidak mungkin untuk dihindari. Serangan balik ini malah berhasil. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Huang Yu melepaskan senyum dingin. Ho, tiba-tiba, dada Si Hao bersinar lagi. Teks tulang muncul, disertai dengan gelombang cahaya yang berkembang. Energi mengerikan menyebar di udara. Apa? Huang Yu tercengang. Dia telah memastikan bahwa tulang makhluk tertinggi tidak dapat digunakan secara berurutan, membutuhkan waktu tertentu untuk persiapan sebelum kekuatannya dapat ditampilkan lagi. Bagaimana bisa seperti ini sekarang? Peng! Gelombang energi paling kuat berdesir. Telapak tangan Huang Yu dibubarkan. Semua jenis simbol terhapus. Sebuah ledakan besar meletus di antara mereka berdua, dan cahaya tak berujung meluncur ke langit. Jadi ternyata kamu benar-benar memiliki kulit binatang dewa sejati. Huang Yu tercengang. Ini adalah sepotong kulit binatang yang telah menyatu dengan dada Si Hao. Saat ini, itu menunjukkan kekuatan asalnya, menetralkan kekuatan telapak tangan ini. Energi yang kuat tumbuh subur. Ini adalah salah satu dari dua artefak leluhur Desa Batu. Setelah segel mereka diangkat, kekuatan ilahi yang mereka hasilkan sangat menakjubkan, sedikit lebih kuat daripada artefak magis Istana Kekaisaran Negara Batu. Membunuh. Kedua belah pihak bentrok sekali lagi, mengaktifkan semua jenis teknik berharga dan menampilkan banyak metode misterius. Itu sangat intens. Si Hao tidak hanya menggunakan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak bisa binasa, dia juga bergabung dengan sepotong kulit binatang. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan, memungkinkannya untuk sementara melawan kekuatan Huang Yu. Pertarungan mereka sangat sengit. Ekspresi pelayan tua itu jatuh. Belum lama ini, dia terluka oleh ledakan tersebut, membuat darah mengalir dari tubuhnya. Sekarang, dia bertarung dengan intens lagi, namun dia tidak dapat segera merebut seorang pemuda dari generasi muda. Si Hao melepaskan raungan panjang dan mulai bertarung melawan yang lebih tua. Dia menghabiskan sejumlah besar kekuatan ilahi. Semua jenis cahaya terus melonjak di antara keduanya. Hong! Tiba-tiba, tetua itu mengungkapkan tubuh aslinya. Dia bergegas maju dengan kecepatan ekstrim,
membanjiri langit dengan pancaran emas untuk menabrak Si Hao. Dia sebenarnya adalah burung bangau emas, burung ganas kuno dengan reputasi besar. Bakat bawaannya luar biasa. Perlombaan ini adalah yang paling sulit setelah diprovokasi. Pada saat ini, ia melebarkan sayapnya, mengirimkan garis demi garis cahaya ilahi. Serangan-serangan ini sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan ilahi rasnya yang hebat, yang disebut sayap bersinar abadi. Cahaya ini membuat Si Hao merasa ngeri. Dia dengan cepat menyingkir. Setiap seberkas cahaya yang turun akan meledakkan beberapa puncak gunung di bawah, mengubahnya menjadi abu. Peng! Akhirnya, sayap dengan bulu emas bergerak keluar, menerobos simbol tombak dan kulit binatang dan membuat Si Hao batuk seteguk darah. Kekuatan pihak lain masih sedikit lebih besar pada akhirnya. Hong! Namun, Si Hao tidak mundur dan malah mengangkat tangannya untuk melawan sayap bangau abadi itu. Dia menyerang keluar, benar-benar mengambil inisiatif untuk bertarung secara tegas melawan Huang Yu. Huang Yu mendengus. Itu hanya ahli tertinggi, namun dia tidak dapat berurusan dengan Si Hao setelah sekian lama. Gelombang amarah secara alami bergerak di dalam hatinya. Apa? Petik 2. Dia terkejut. Tangan Si Hao tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan dan juga melepaskan raungan yang mengguncang jiwa mereka. Huang Yu dengan cepat mundur-mundur. Dia juga menggunakan simbol paling kuat untuk menangkis serangan musuh. Seorang ahli tertinggi yang tidak penting secara tak terduga membuatnya merasakan bahaya, memaksanya ke kondisi ini. Huang Yu membentuk tubuh manusia. Telapak tangan dan jari-jarinya menjadi emas. Hukum Dao alam berputar-putar, dan dengan suara Hong, dia mengirimkannya ke Si Hao. Cahaya warna-warni keemasan segera meletus ke udara. Akibatnya, Si Hao terhuyung mundur. Dia sangat terguncang. Sementara itu, Huang Yu mengeluarkan erangan teredam. Area antara ibu jari dan telunjuknya terbelah dengan tulang tangannya hampir pecah dan darah mengalir keluar. Ini membuatnya marah. Dia benar-benar terluka lagi. Artefak magis dewa sejati lainnya. Berapa banyak yang kamu punya? Huang Yu sangat terkejut. Jika bukan karena cincin di jarinya memancarkan cahaya, dia akan sangat menderita sekarang. Di lengan Si Hao, tulang samar-samar bisa dilihat. Itu bergabung bersama dengan lengannya dan melepaskan kekuatan ilahi yang abadi. Seperti yang diharapkan, itu adalah artefak magis dewa sejati lainnya. Saat itu, Si Linghu dan Si Fei Jiao telah menggunakan tulang dan kulit binatang ini, hanya karena kekuatan mereka tidak cukup besar, mereka tidak dapat menembus segel artefak leluhur, sehingga mereka tidak dapat mengungkapkan kekuatan ilahi mereka yang sebenarnya. Namun sekarang, itu berbeda untuk Si Hao. Dia sendiri cukup kuat, jadi dia bisa mengaktifkannya. Sedangkan dua artefak ini tergolong primitif dan praktis. Mereka bisa bergabung dengan daging seseorang untuk menunjukkan kekuatan mereka yang menakutkan. Anak muda, kamu benar-benar membuatku marah. Mari kita lihat berapa lama lagi Anda bisa bertahan. Huang Yu berbicara dengan dingin. Senyum di wajahnya sudah benar-benar lenyap. Pertempuran hebat meletus. Si Hao menghabiskan kekuatan ilahi hingga batasnya, mengaktifkan beberapa artefak ilahi pada saat yang bersamaan. Namun, sebagai akibatnya, dia menjadi sangat lelah hingga mengeluarkan banyak darah, merasa sulit untuk melanjutkan seperti ini. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu negara yang melindungi tombak dewa, kulit binatang, atau tulang itu, mereka semua membutuhkan esensi spiritual dalam jumlah yang sangat besar untuk memberi makan mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa menunjukkan kekuatan ilahi mereka. Kesempatannya telah tiba. Tiba-tiba, Si Hao terkejut. Setelah menjadi makhluk tertinggi, kekuatan pemulihan tulang makhluk tertinggi sangat mencengangkan.
Setelah waktu yang singkat ini, dia secara tak terduga sudah bisa menggunakannya. Suara Dao mengguncang langit. Tulang dadanya bersinar. Sosok emas kecil yang samar-samar terlihat duduk di atas tulang. Itu meletus dengan kekuatan surgawi yang meluap. Huang Yu mencibir. Sepasang sayap bangau emas abadi muncul di punggungnya, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia dengan tegas mundur, menghindari cahaya. Apa kau benar-benar mengira aku akan membiarkanmu menyerangku dengan patuh? Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Sayap Kun Peng muncul di belakangnya dan dia mengikutinya dengan kecepatan tinggi. Namun, Huang Yu tidak melarikan diri dalam garis lurus ke kejauhan dan malah terus berubah arah, bergerak seperti hantu. Sulit untuk menentukan arahnya sesaat karena dia terus-menerus mundur, mengulur waktu sampai simbol tulang makhluk tertinggi tersebar. Anak muda, kamu masih belum cukup. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak akan hidup lama jika Anda bertindak begitu gegabah terhadap saya. Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Hong, teks tulang terkonsentrasi tiba-tiba muncul dari dada si Hao. Kemudian, seperti banjir yang meluap dari surga, mereka semua mengalir keluar. Selain itu, masih ada satu orang yang bergegas keluar juga, dan seolah-olah tidak mematuhi hukum ruang, ia segera bergegas keluar lebih dari 10 li dan tiba di depan Huang Yu. Apa? Huang Yu berteriak ketakutan. Kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan sosok itu mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Ini adalah sosok emas kecil yang duduk di atas tulang makhluk tertinggi. Itu telah meninggalkan tulang, memperbesar tubuhnya sampai identik dengan si Hao untuk melakukan pertempuran besar yang menentukan. Di masa lalu, si Hao hanya menggunakannya sekali saat melawan pertempuran yang menentukan melawan tubuh utama peri Yue Chan. Sebuah serangan tunggal mengambil kesempatan itu dan menangkap peri itu. Dan sekarang, ini adalah kali kedua dia ditampilkan, dan itu akan menghancurkan musuh dalam satu serangan juga. Seperti yang diharapkan, ketika sosok kecil yang duduk di atas tulang makhluk tertinggi bergegas keluar, itu membawa simbol tak berujung dengannya. Itu membentuk kekuatan tak tertandingi yang bahkan membuat para dewa gemetar. Selain itu, kecepatannya terlalu cepat. Itu mengabaikan ruang dan langsung menyerang Huang Yu. Bahkan jika pelayan tua itu adalah burung ganas yang suka berperang dan memiliki kecepatan tinggi, saat ini, dia juga menggigil dalam hati, terus-menerus mengubah arah untuk menghindari serangan ini. Sayangnya, itu masih belum cukup. Dia benar-benar tenggelam dalam simbol tulang makhluk tertinggi. Ah! Segera setelah itu, Huang Yu berteriak dengan keras. Tubuhnya cepat menua. Rambutnya menjadi putih, kulitnya kendur, dan matanya menjadi kabur. Dia mulai menurun drastis, tubuhnya hampir roboh. Kulit tua mulai pecah dan rontok. Kecepatan penuaan ini terlalu mengerikan untuk dilihat. Seolah-olah waktu telah dipercepat, dan hidupnya hampir mencapai akhir. Seolah-olah dia akan menghembuskan nafas terakhirnya kapan saja sekarang. Simbol tulang makhluk tertinggi menciptakan si Hao yang lain, tubuh ilahi lainnya. Selain menggunakan simbol untuk menekan musuh, ia juga menyerang dengan metode yang paling menindas. Tangannya membentuk jejak pisau sebelum meretas Huang Yu. Itu mengabaikan ruang itu sendiri, dan karena itu dibentuk dari simbol tulang makhluk tertinggi, kekuatan ofensifnya sangat mencengangkan. Tangannya yang seperti pisau hampir membelah Huang Yu menjadi dua, mengirimkan darah memercik tinggi ke udara. Ah! Huang Yu berteriak dengan keras. Bilah pedang itu melewati lehernya dan menusuk ke bahunya, mengiris sampai ke tubuhnya. Ada luka yang sangat besar di mana darah mengalir keluar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Peng! Si Hao yang diciptakan dari simbol tulang makhluk tertinggi, setelah ditendang dengan keras, menghantam kepala Huang Yu, berharap untuk mengakhiri hidupnya dengan satu serangan dan mengakhiri bencana terbesar ini. Namun,
Yang agak mengherankan adalah meskipun Huang Yu sekarang sangat tua, dia tidak mati di bawah serangan ini. Kepalanya terbelah dengan darah mengalir kemana-mana, tapi suara logam terdengar di udara. Tengkoraknya tidak pecah. Ini sepertinya tidak benar. Si Hao kaget. Tadi, pihak lain terluka parah oleh bilah tangan, namun sekarang, dia bisa menahan serangan ini. Pelayan tua ini tampak seperti dia di hari-hari terakhirnya, tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Tubuhnya masih penuh kehidupan dan dia sama sekali tidak mencapai akhir hayatnya. Itulah mengapa dia masih memiliki sebagian kekuatan ilahi untuk digunakan. Apa alasannya bertindak pasif barusan karena serangan dari sosok yang diciptakan oleh tulang makhluk tertinggi itu terlalu tiba-tiba dan kejam. Tubuh asli Si Hao bergegas. Dengan negara melindungi tombak dewa di tangan, dia mengeluarkan pukulan yang menakutkan dengannya. Pedang tombak membutakan menebas ke arah pelayan tua itu. Darah memercik tinggi ke udara. Huang Yu berhasil dibelah. Sementara itu, Si Hao yang dibentuk dari simbol tulang makhluk tertinggi juga mengambil tindakan. Itu mengayunkan lengannya ke bawah, benar-benar menyebabkan Huang Yu mengeluarkan sejumlah besar darah dan terbang keluar, langsung ke pedang tombak menyilaukan yang dipegang tubuh asli. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.